Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Tak lupa kita ucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan hidup kepada kita semuanya sehingga kita dapat berjumpa kembali walaupun lewat online. Dan tak lupa sholawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Saudaraku semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara amal ibadah yang banyak memberikan manfaat kepada orang lain dan berpahala besar adalah sedekah. Namun untuk pahala amal sedekah ini jangan sampai sia-sia ya, karena telah melakukan hal yang tidak diinginkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih, tidak bertanah. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir." Al-Baqarah 264. Di sini ada 3 perbuatan penghapus pahala sedekah. Dalam ayat di atas Allah menjelaskan ada 3 perbuatan yang dapat menghapus pahala, yaitu yang pertama menyebut-nyebut pemberian sedekah atau alman. Maksudnya adalah menyebut-nyebut pemberian sedekah di hadapan orang yang menerima sedekah untuk menunjukkan kepada mereka bahwa diri kita adalah lebih baik dibandingkan mereka. Nah, di sini jangan sampai ya kita kalau memberi sedekah dengan menyebut-nyebutkan di hadapan mereka ya. Mereka sudah diberi sedekah, sudah senang, lalu kita sebut-sebut, kita ejek lah ya. Walaupun itu saudara sendiri yang kita beri maupun teman maupun orang yang lainnya ya, jangan sampai kita menyebut-nyebut seperti, nah ini pemberian saya kan, nah ini saya sekarang sudah kaya. Tidak seperti orang lain ya yang menerima sedekah itu, saya akan lebih baik. Nah jangan sampai kayak gitu ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 golongan yang tidak akan Allah ajak bicara pada hari kiamat, tidak akan Allah lihat dan tidak akan Allah sucikan, serta baginya azab yang pedih. Rasulullah mengulang sebanyak 3 kali. Abu Dzar bertanya, "Siapa mereka wahai Rasulullah?" Sabda beliau, "Al-musbil, lelaki yang menjulurkan pakaiannya melebihi mata kaki. Almanan, orang yang suka menyebut-nyebut sedekah pemberian, dan pedagang yang bersumpah dengan sumpah palsu." HR Muslim 106. Yang kedua, menyakiti orang yang diberi sedekah. Al-azza secara bahasa maknanya adalah setiap perbuatan yang merugikan atau menyakiti orang lain, baik dalam hal agama, kehormatannya, badannya maupun hartanya. Adapun al-azza yang menghapus pahala sedekah yaitu bersikap sombong terhadap orang yang diberi sedekah dan menyakitinya dengan kalimat yang menyakitinya, atau dengan sesuatu yang mencela kehormatannya dan merendahkan kemuliaan dan kedudukan orang tersebut. Nah, di sini ya kita tidak boleh ya merendahkan orang lain, apalagi yang kita beri sedekah lalu kita rendahkan, menyakiti hatinya, tidak diperbolehkan, sangat menyakiti orang lain itu ya. Lebih baik jangan kita kasih daripada kita kasih lalu kita sakiti hatinya, lalu kita ejek dengan kata-kata yang tidak enak didengar olehnya.
Oke, dan untuk yang ketiga yaitu perbuatan riya. Ini perbuatan seorang hamba menampakkan amalnya kepada manusia karena ingin mendapatkan pujian. Nah, itulah riya ya. Jika seseorang riya dalam amalan sedekahnya, maka akan menghapus pahala sedekah tersebut. Jadi hati-hati ya, amal ibadah kita bisa terhapus karena riya ya, jangan sampai berarti itu kita kehilangan ya atau bangkrut itu. Bahkan perbuatan riya tidak hanya dalam masalah sedekah saja. Riya dapat terjadi pada setiap amal dan menghapus pahala amal tersebut. Imam Ibnu Katsir menjelaskan dalam firman-Nya, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Allah menerangkan bahwa pahala sedekah itu dapat hilang disebabkan karena menyebut-nyebut sedekah dan juga dengan tindakan menyakiti orang yang diberi sedekah. Dosa menyebut-nyebut dan menyakiti itu menyebabkan hilangnya pahala sedekah. Kemudian Allah berfirman, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia. Maksudnya, janganlah kalian membatalkan pahala sedekah kalian dengan menyebut-nyebut sedekah dan menyakiti orang yang diberi sedekah. Sebagaimana tidak bernilainya sedekah orang yang riya karena manusia. Orang yang riya adalah yang menampakkan di hadapan orang lain bahwa dia ikhlas dalam beramal. Padahal maksud sebenarnya adalah agar dia dipuji oleh orang lain atau agar terkenal dengan sifat-sifat terpuji sehingga banyak orang yang mengaguminya atau beramal agar disebut sebagai orang dermawan atau maksud-maksud duniawi lainnya ya. Pelaku riya tidak memiliki perhatian untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, namun mencari ridhonya dan mengharap pahalanya. Oleh karena itu Allah berfirman dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Surat Al-Baqarah ayat 264. Dari firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 264 tadi ya, mengandung beberapa faedah, yaitu yang pertama, amal keburukan akan menghapus amal kebaikan. Yang kedua, dalam ayat tersebut terkandung perintah untuk tetap menjaga amalan-amalan yang sir tersembunyi agar tidak diketahui oleh orang lain. Yang ketiga, menyebut-nyebut pemberian sedekah, menyakiti orang yang diberi sedekah, dan perbuatan riya dapat menghapus pahala sedekah. Yang keempat, terhapusnya pahala sedekah karena perbuatan menyebut-nyebut pemberian sedekah dan menyakiti orang yang diberi sedekah sama seperti hapusnya pahala sedekah karena riya. Yang kelima, ketiga sifat di atas termasuk tanda kekufuran. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memudahkan kita ya untuk ikhlas dalam setiap amal yang kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.